Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar lo? Berdua di sana? Luar biasa. Aduh. Itu muka gua muat nggak situ ya? Muka gua agak lebar kan? Lu lihat sendiri. Tuh. Muat bro, itu 15 inch. Muka lo kan cuma 13 inch. Iya benar-benar. Enggak, dia 13 tapi wide. Malam ini kita juga akan ngomongin beberapa 7 yang lain ya. Kata teman gue di sini 7 channel atau 7 tontonan yang menurut kita nih, kita nonton selama ada di rumah aja ini, ada manfaatnya, ada faedahnya. Udah, Za, lu ceritain deh, Za, yang lu tonton apa sih? Atau yang lu lihat apa sih dari tayangan? Yakin gue lagi nih. Deh, yuk. Kalau gua ditanya pada saat kita ngomongin apa tontonannya, gue cuman teringat banyak, tapi yang top of mind-nya adalah Jeng Jreng Crash Landing on You. Crash Landing on You. Iya. Crash Landing on You. Di Netflix. Itu serial. Gue kasih tahu ya, ini adalah kenapa gue bilang ini drama Korea pertama yang gue tonton full. Wih, oke. Full tuh benar-benar dari episode pertama sampai episode terakhir karena udah habis. Gue nggak tahu awalnya gimana gue sampai nonton itu, ya biasalah misalnya lihat dari Netflix kan suka keluar tuh, muncul klik satu. Gue lihat ceritanya si ceweknya anak konglomerat di Korea Selatan, dia lagi paragliding. Oh, paragliding. Nah, kemudian ada badai, lalu ke bawah ke Korea Utara, ketemu sama tentara di perbatasan. Nah, si tentara inilah yang menyelamatkan. Akhirnya, ya singkat cerita mereka jadi berusaha dibalikin dan sebagainya. Ada dramanya, ada tegangnya, ada actionnya juga dong itu. Ada actionnya, kemudian ada ikatan emosi. Maksudnya ikatan emosi itu yang membuat gue pengen nonton lagi nih. Maksudnya pengen nonton yang next berikutnya ada cerita apa sih? Karena bener yang orang bilang, yang kebanyakan orang bilang sebelumnya, beberapa ngomong bahwa drama Korea itu katanya alurnya itu kadang-kadang bukan nggak bisa ketebak. Ada yang ketebaknya, tapi pasti ada tambahan-tambahannya, ada sisipannya, ada twistnya. Menurut gue, jadi seru. Nah, apa yang dipelajari? Hiburan udah pasti itu menghibur. Hiburan di saat kayak gini supaya kesehatan mental lu juga apa kabar kesehatan mental lu ya? Semua sehat kan jiwa, mental sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Makanya untuk buat ngejaga kesehatan mental juga kan butuh hiburan tuh. Sesuatu yang menghibur. Hiburannya dapat. Moralnya yang gue dapat dari film itu adalah nggak ada yang nggak mungkin. Yang berikutnya adalah moralnya adaptasi. Seorang anak konglomerat terdampar, kemudian diselamatin sama tentara di perbatasan. Bagaimana dia beradaptasi dari mulai soal lilin, dari soal kebiasaan. Di saat kayak sekarang perlu nggak adaptasi? Perlu, men. Perlu banget adaptasi. Terus di cerita itu juga ada ikatan emosi masa lalu, gimana semua orang itu nggak pernah terlepas dari kondisi masa lalunya dia. Bagaimana dia bisa berdamai sama masa lalu. Maksudnya, menurut gue lengkap. Si orang ini juga melakukan banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Pertamanya mungkin dipaksa. Terus apa? Ya kalau balik lagi, humornya banyak banget. Kita carilah Crash Landing On You. Crash Landing on You. Oke. Crash Landing. Gue bukan brand ambassador. Nggak apa-apa. Ini dari film itu. Udah cocok, bro. Muka lu kan masuk tuh ke area Korea. Kalau lu ngomong muka gue cocok ke Korea, better beres pandemi ini lu ke dokter mata, bro.
Tenang aja bro, mata gue udah -7,5 sama 6,5, no worries. Nah mungkin jadi 4, lu kelebihan kacamata kalau ini. Gara-gara pandemi di rumah istirahat berkurang tuh minus. Nah, ya kalau gue sharing gitu sih, Crash Landing on You itu menurut gue tontonan yang gue tonton di awal pandemi. Ya, Gung, lo apa tuh? Kalau gua karena situasi begini sangat serius, gua nggak mau nonton yang serius. Karena gua nggak mau mikir berat-berat, yang gua tonton ya stand up comedy. Lu punya stand up comedy yang favoritin nggak? Loh, stand up comedy itu ilmunya banyak loh itu. Itu ilmunya banyak. Banyak banget. Karena sama kayak trainer. Nah, iya betul. Stand up comedy itu sama kayak trainer. Ternyata untuk membuat lawakan mereka juga harus nyiapin materi itu. Bukan lawakan yang sifatnya spontan. Kalau gua setuju tuh Gung. Gua kenal Sidik Zamzami tuh. Ya. Yang jadi coachnya stand up. Ya. Jadi waktu gua ngobrol sama dia, kalau lu udah berniat ngelucu di panggung, nggak akan kejadian. Karena stand up comedy itu sesungguhnya adalah keresahan lu akan sebuah situasi yang lu kemas dalam bentuk yang fleksibel, menyenangkan, dan cara lu. Jadi kalau lu mengemas sesuatu yang nggak ada, itu bakal basi. Itu bakal nggak lucu kan? Iya betul. Lucu. Dan menariknya stand up comedy itu gini, mereka jadi lucu karena menertawakan dirinya sendiri. Mereka sendiri. Iya, menertawakan keresahan mereka sendiri kan. Situasi yang nggak menarik, yang bagi sebagian orang nggak menyenangkan, tapi dia olah itu menjadi sebuah materi itu, materi stand up. Artinya orang ini menghadapi masalahnya itu dengan ketawa gitu. Satu yang menarik bagi gue pernah nonton stand up komedian yang namanya Didi. Di Bandung. Kuli Bangunan. Kuli Bangunan. Dia yang dia bahas adalah masalah-masalah kesusahan hidupnya itu. Ya. Tapi malah ketawa. Gue ingat banget si Didi. Nonton juga nih. Jangan yang begitu-begitu. Sampai jangan anak gua itu kenalan sama kuli, bapaknya udah kuli. Ya, kawan kan gitu. Ya. Nah, itu kan menarik tuh. Itu pertama tuh stand up comedy. Mereka jadikan justru masalah hidupnya itu dijadikan bahan bercandaan. Realita. Ya, realita hidupnya dijadikan bercandaan. Dan itu membuat orang lain juga terhibur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang gua suka adalah sesi roasting, ya. Ya, roasting itu kan ya semacam nyela orang lain. Bahkan untuk nyela pun lu harus nyiapin materi itu. Lu harus riset mengenai orang yang lu cela seperti apa. Hal yang bagus dialami oleh orang yang akan lu cela, jadi bahan celaan juga. Apalagi hal yang jelek gitu. Nah, menariknya lagi adalah gini di stand up comedy itu. Orang yang dicela mau nggak mau harus terima, men. Nggak ada baper. Iya, dia baper. Ya orang yang di roasting kan terima-terima aja kan. Dan dia hadapin roastingan itu juga dengan ketawa kan. Sama kayak orang dikritik kan? Iya betul. Iya. Artinya orang di roasting ada orang yang orang dikritik. Nah. Dan dia harus open mind banget itu. Itu ngajarin gue untuk berpikir, wah orang ini digituin kok terima-terima aja ya. Karena gue dulu tipe orangnya itu agak sensi kan. Gue orang introvert, nggak banyak teman, nggak begitu gaul, makanya kalau dapat masukan yang kurang bagus mengenai diri gue kan cukup sensitif gitu. Tapi kalau nonton stand up comedy itu, gue belajar sesuatu. Ini orang ya kalau gue bilang semacam dibully, tapi dia ngadepin dengan senyum-senyum aja itu. Dan dia open mind banget nerima.
Itu ilmunya stand up comedy. Dan di situasi seperti ini kan kita menghadapi Banyak yang nggak sesuatu mau. dengan bercandaan itu kan perlu kan. Karena Jangan bercanda itu baper. salah satu pembentuk imunitas juga tuh. Banyak ketawa itu membuat kita juga bisa imun tuh. Nah, itu yang gua tonton. Oke, wih, asik ya tontonan lu berdua ya. Jangan-jangan tontonan gue yang paling serius nih ya. Enggak sih, kalau gue ini emang karena di riset aja sih, pas di rumah lihat channel ini nggak pernah gue sentuh sih. National Geographic. Wis. Enggak, tapi ternyata isinya tuh Ngajar banget. banyak. Iya, gue tuh suka. Yang Nat Geo apa nih? Nat Geo-nya Kan ada Nat Geo People, ada Nat Geo Wild, ada Nat Geo. Nah, dia itu tidak Nat Geo Wild, bukan Nat Geo People. Judulnya hanya National Geographic Channel. Di situ tuh ada Air Crash Investigation, ada Mega Factories, ada Car SOS, sama ada Wicked Tuna tuh. Gue suka makan ikan. Gue tuh suka banget makan berbagai macam jenis ikan. Tapi gue hanya makan satu ikan mentah. Ikan mentah yang gue makan itu tuna. Hah? Tuna. Tuna itu enak. Iya. Tapi dalam bentuk pengelolaan yang ala-ala Jepang gitulah, kayak sashimi atau dimasukin ke saus kecap seperti itu. Nah, jadi gue lihat lah di National Geographic itu ada judul acara itu Wicked Tuna 1 jam. Apa Wicked Tuna begitu ya? Gue lihat dong, men. Ternyata di situ isinya adalah bagaimana nelayan-nelayan itu berlomba untuk mancing ikan tuna. Dan gue baru tahu, ikan tuna itu bisa ada beratnya sampai 750 kg. Hah, hampir 1 ton ya? Ya, dan dia perairannya tuh sangat dalam, 30-35 meter ke bawah. Terus, kalau orang mancing kan, lu kalau lihat orang mancing kan tuh begitu strike, dapet gitu ya. Narik ikan tuh kayak cuman 10 menit. Bener gak sih? 12 menit gitu ya nggak sih? Bahkan ikan-ikan yang berat kayak perairan Indonesia tuh berapa sih? 120-150 kg kali, lu tariknya cuma setengah jam gitu ya. Lu mancing tuna, men, narik tuna, berat 500 kg, 700 kg, lu bisa gantian 4 orang. Tarungnya buat narik tuh naik ke atas tuh bisa 5,5 jam. Itu dia nggak pakai mesin itu ya? Ada mesinnya, tapi kan kalau lagi jauh kan lu harus tarik pakai joran, pakai pancing. Ada ketebalan benangnya, jaraknya jauh, berapa dalamnya benang itu. Jadi gue bilang, ternyata ya, makan makanan ikan yang seperti kita makan sehari-hari itu ngomongin tuna, apalagi kalau di dalam bentuk olahan, pantas saya mahal. Karena ternyata begitu lu dapetin ikannya, mancingnya bisa 4,5 jam, 5 jam, gantian tuh. Makanya orang mancing tuna nggak pernah 1 orang, men. Pasti 4 orang, 5 orang. Karena teamwork, ganti-gantian. Weh, capek, men, ganti. Capek, ganti. Dan itu harus fokus banget. Tunanya dapat, dibawa ke darat, 1 ikan, nanti di darat tuh bakal diukur. Ada alat pengukurnya tuh kayak lidi, dari besi, tapi tengahnya tuh bolong. Ntar ditusuk tuh ke tengah ikan. Ditusuk ke tengah ikan, dagingnya kan nempel tuh ke bagian tubenya tuh. Dagingnya tuh diturunin, ditakar tuh. Kalau dagingnya bagus, berminyak, warnanya merah, lu bisa dapat 1 kilogramnya itu $24. Wow. Lalu kali aja 700 kilo. Iya. Paling apa harganya $16. Tapi pengalinya bisa 300-400 kilo. Ngelihat kayak itu agak halusinasi. Wih, kan Indonesia ini kaya banget ya sama ikan gitu ya. Wajar aja ya waktu kemarin kita sempat agak konflik sama negara tetangga mempertahankan area Laut Natuna. Iya. Dan di situ kan area pancingan yang cukup besar buat ikan laut, apalagi secara spesifik jenisnya tuna sih. Iya. Nggak heran kalau perbatasan negara kita ini digeder ya sama negara-negara tetangga, karena ternyata hartanya itu ada di sana sih, banyak banget. Iya. Makan tuna omega 3 bisa terpenuhi dengan sangat baik. Sama ini, bagus, Bos, buat otak, Bos. Itu favorit gua juga itu, Bro. Tuna? Iya, tuna itu kan bikin orang jadi pintar. Nontonnya apa tunanya?
Favorit tuh. makan tunanya tuh, makan ikan tuh bikin orang jadi pinter Mau kan. makan, ya. Soalnya gue punya temen yang nggak suka makan ikan. Gue nonton channel itu gue kira cepat bosan gitu ya. Ternyata pas gue ikuti nonton, ngeliat. Namanya juga kita punya waktu ya bos. Jadi gue melengahkan diri gue juga. Sama gue bisa bilang, oh ini ada ilmunya juga ya. Kenapa harga ikan seperti ini di Indonesia mahal sekali? Karena nangkapnya susah, kiloannya mahal, kemudian modal buat melautnya juga cukup lama. Lo nggak bisa sehari 2 hari men melaut nangkap tuna men. Itu harus pergi 7-8 hari. Yang segar aja mahal kan? Yes. Lu pernah makan oseng tuna asap nggak? Di mana tuh? Nah, gua selalu order gua aja gue nggak apa-apa. oseng tuna asap. Cari aja di apa namanya? Di Tokopedia. Namanya Otaji. Oseng tuna asap. Namanya Otaji. Itu gue pernah dengar nama itu bro, bener bro. Oke. Yalah, masing-masing kita punya waktu untuk nonton. Kita udah notice, masing-masing juga punya faedahnya. Kita udah share di channel ini ya. Kita masih punya beberapa lagi ya yang kita bakal ngomongin nanti sesi berikutnya.